Surendra Ahmad, kami mendukung mosi ini karena tidak semua hal yang disebut kemajuan itu benar-benar membawa masyarakat menjadi lebih baik. Kalau sebuah kemajuan itu datang dengan cara menghilangkan identitas, memecah komunitas, dan bikin orang masyarakat adat itu kehilangan akar hidupnya, maka itu bukan kemajuan, tapi penghapusan budaya secara perlahan. Dan itu terjadi pada komunitas Koirah hari ini. Sebelum masuk ke lebih jauh, saya akan menjelaskan setupnya terlebih dahulu. Debat ini bukan tentang apakah pendidikan itu penting atau enggak, bukan tentang apakah anak muda harus boleh sukses atau enggak, dan juga apakah perempuan itu punya hak atau enggak. Semua pihak itu pasti setuju dengan hal itu. Tapi pertanyaannya hari ini adalah ketika modernisasi berjalan terlalu cepat sampai menghancurkan struktur budaya masyarakat adat, apakah negara itu tetap boleh memaksakan itu atas nama kemajuan sosial? Kami mengatakan tidak, karena budaya bagi masyarakat adat itu bukan sekedar tarian atau pakaian tradisional. Budaya ini adalah cara mereka hidup, cara mereka menjaga tanah, cara mereka menyelesaikan konflik, dan cara mereka menjaga solidaritas antar generasi. Dan di mosi ini yang dipertahankan adalah sistem hidup mereka, tanah kolektif, keputusan bersama lewat tetua adat, dan magang budaya bagi anak muda supaya mereka itu tetap memahami identitas komunitasnya sebelum pergi ke luar desa. Kenapa itu penting sekarang? Karena dunia modern hari ini selalu membawa narasi bahwa adat itu lambat, kuno, dan menghambat kemajuan. Sekarang masuk ke status quo. Hari ini masyarakat Koirah memang hidup dengan aturan adat yang kuat. Anak muda itu wajib ikut magang budaya, tanah tidak bisa dijual bebas. Tetua adat itu masih punya pengaruh yang besar, tapi justru karena itu komunitas mereka tuh masih utuh sampai sekarang. Mereka tuh masih punya bahasa sendiri, masih punya solidaritas sosial, dan masih punya kontrol atas tanah leluhur mereka. Dan masalah itu mulai muncul ketika reformasi sosial dipaksakan terlalu cepat. Pihak yang terdampak sini adalah masyarakat adat miskin dan generasi muda, karena ketika mereka itu kehilangan budaya mereka nggak otomatis jadi sukses di kota. Banyak yang justru kehilangan arah dan nggak diterima sepenuhnya di dunia modern, tapi juga sudah jauh dari komunitas asalnya. Prediksi pihak oposisi, mereka akan bilang, kami memberi kebebasan, kami memberi hak individu, kami mempercepat pendidikan dan kesempatan kerja. Tapi masalahnya kebebasan tanpa perlindungan sosial itu justru paling menguntungkan orang yang sudah kuat sejak awal di dunia mereka. Rumah adat itu akan perlahan dibeli investor, generasi muda akan menganggap budaya itu nggak penting, dan tradisi lokal itu bakal hilang dalam satu generasi. Zaman Surendra, kami memiliki beberapa mekanisme, yaitu perusahaan dan investor yang membeli tanah adat secara ilegal itu bakal dikenain denda, izin usahanya dicabut, tanahnya itu bisa dikembalikan ke komunitas adatnya, dan individu yang menjual tanah adat tanpa persetujuan komunitas itu bakal dianggap nggak sah, dan pejabat yang memaksakan reformatif tanpa persetujuan masyarakat adat itu bakal dikenai sanksi. Pemuda yang melewati magang budaya bakal kehilangan akses. Dan masuk argumen pertama, membahas tentang kita itu harus memprioritaskan budaya, karena budaya ini adalah fondasi keberlangsungan masyarakat adat. Kata kunci dari mosi ini adalah memprioritaskan. Artinya ketika budaya dan percepatan modernisasi itu bentrok, kita tuh milih buat melindungi budaya dulu. Kenapa? Karena kalau budaya itu hilang, komunitas adatnya itu bakal ikut hilang. Tapi kalau kemajuan sosial itu berjalan lebih lambat, komunitasnya itu bakal masih tetap hidup dan masih bisa berkembang pelan-pelan. Dan pihak oposisi ini mungkin melihat kemajuan sosial ini hanya dari sisi individu, bebas pergi, bebas punya tanah sendiri, bebas menentukan hidup sendiri. Tapi mereka itu lupa kalau misalkan masyarakat adat ini sebenarnya hidup secara kolektif, dan yang membuat komunitas Koirah bertahan sampai ratusan tahun ini bukan kebebasan individu, tapi rasa saling menguatkan satu sama lain antar komunitas. Tanah mereka itu dijaga bersama, nilai mereka itu diwariskan bersama-sama, masalah mereka itu diselesaikan bersama-sama. Kalau semua itu diubah jadi individualis terlalu cepat, komunitas itu bakal pecah pelan-pelan, dan narasi bahwa adat itu menghambat kemajuan itu dibuat oleh pemerintah pusat, perusahaan, media urban, influencer, modernisasi. Kenapa? Karena masyarakat yang individualis itu lebih mudah mengacu pada kapitalisme. Tanah pribadi itu lebih gampang dibeli, tanah anak muda yang lepas dari budaya itu lebih gampang dijadikan pekerja murah di kota, dan budaya kolektif itu bakal dianggap penghambat investasi karena nggak semua hal yang bisa dikontrol. Dan makanya mereka itu selalu mengangkat gambaran, kalau mau maju tinggalkan aja adatmu. Dan reaksi masyarakat adat ini biasanya terbelah. Sebagian anak muda itu tertarik karena melihat kota itu sebagai simbol kesuksesan, tapi banyak komunitas juga yang takut
karena mereka tuh sadar begitu banyak tanah mulai privatisasi dan generasi muda mulai tercabut dan budaya terjabut atas budaya dan komunitas mereka tuh bakal perlahan hilang. Dan pihak posisi mungkin akan bilang individu itu jadi gak bebas, tapi kami bantah karena kebebasan tanpa perlindungan sosial justru paling menguntungkan orang yang sudah kuat di dunia mereka. Investor itu bisa masuk, tanah itu bisa dibeli, generasi muda itu meninggalkan budaya, dan ketika budaya sini tuh bakal yang paling rugi karena masyarakat adat sendiri, dan mereka tuh bakal perlahan mulai memikirkan kalau misalkan mereka tuh yang paling rugi karena masyarakat adat sendiri, karena mereka lah yang bakal rugi. Dan sedangkan kami perubahan itu bakal tetap terjadi tapi bertahan dan nggak menghancurkan komunitasnya. Jadi kami itu memprioritaskan budaya karena budaya ini adalah syarat utama agar masyarakat adat itu tetap ada sebagai komunitas, bukan sekedar kumpulan individu yang akhirnya kehilangan identitas aslinya. Dan masuk ke argumen kedua, kami percaya bahwa modernisasi itu yang selalu cepat sering dijual seolah-olah membawa kebebasan, padahal sebenarnya membuka jalan eksploitasi besar. Kenapa? Karena oposisi menganggap semua orang punya kemampuan yang sama buat bersaing di dunia modern, padahal realitanya tuh enggak. Ketika tanah jadi milik individu, orang miskin itu paling mudah terpaksa menjual tanahnya karena adanya tekanan ekonomi. Lalu siapa yang beli? Yaitu perusahaan besar, investor, dan elit ekonomi. Akhirnya masyarakat adat itu bakal kehilangan tanah leluhur mereka demi sedikit. Dengan begitu tanahnya itu bakal hilang, budayanya ikut hilang, karena budaya masyarakat dan adat itu selalu terlihat dengan wilayah, ritual, dan kehidupan komunitasnya. Dan itu bukan cuma sekedar aturan adat, tapi bentuk perlindungan terhadap kapitalisme yang masih terlalu agresif narasi. Dan narasi kebebasan memilih itu didorong oleh kelompok yang punya kepentingan ekonomi besar karena semakin individualis masyarakat adat, semakin mudah mereka dimasukkan ke pasar dan reaksi mereka tuh bakal jelas takut atas hidup mereka sendiri. Dan pihak oposisi bakal bilang, tapi individu tuh punya peluang buat jadi kaya. Masalahnya keuntungan itu gak dinikmati semua orang. Yang kuat itu bakal makin kuat, yang lemah itu bakal kehilangan perlindungan komunitasnya. Dan kami dan masuk ke skenario terburuk pun kami tetap menang karena memang di dunia kami itu kemajuan sosial itu mungkin akan lebih lambat dan beberapa mungkin akan merasa lebih lambat. Tapi masyarakat adat Kairon itu masih punya perlindungan dengan tanah leluhur, dan solidaritas komunitas tetap utuh. Sedangkan di dunia oposisi, modernisasi itu memang lebih cepat, tapi budaya dan identitas masyarakat itu bakal cepat hilang permanen karena tanah diprivatisasi dan generasi muda itu bakal tercabut dari komunitasnya. Bangga menjadi oposisi.